Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan materi lanjutan dari keanekaragaman hayati. Nah, materi lanjutannya yaitu tentang keunikan, upaya, nilai, dan manfaat keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama itu ada keunikan hutan hujan tropis, pesisir, dan laut Indonesia. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini memiliki ciri-ciri daerah cangkupannya itu seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bagian utara, dan Papua. Nah, cangkupan wilayahnya itu seperti Ibu sebutkan barusan. Nah, hutan hujan tropis ini tempatnya memiliki keanekaragaman hayati tertinggi. Terbentuk di wilayah beriklim tropis dengan curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1.750 mm dan 2.000 mm. Rata-rata temperatur bulanan berada di atas 18 derajat Celcius di sepanjang tahun. Matahari bersinar sepanjang tahun. Terdapat jenis tumbuhan merambat seperti rotan, tumbuhan epifit, anggrek. Nah, jadi jenis tumbuhan yang tumbuh di hutan hujan tropis ini seperti rotan, dan kalau tumbuhan epifitnya seperti anggrek yang biasa menempel di pepohonan di dalam hutan. Nah, terdapat hewan terbang dan memanjat seperti burung, kelelawar, monyet, dan tupai. Nah, hewan-hewan yang terdapat pada hutan hujan tropis ini itu seperti burung, kelelawar, monyet, dan tupai. Nah, ini merupakan contoh gambar dari hutan hujan tropis yang mana dapat Anda lihat pada gambar pertama itu terdapat hutan hujan tropis yang sangat rimbun, bukan? Yang kedua itu terdapat anggrek yang dapat merupakan tumbuhan epifit yang dapat menempel pada pohon. Yang sebelahnya itu ada gambar monyet, yang mana monyet juga termasuk pada ciri-ciri dari hutan hujan tropis. Nah, lanjut. Yang kedua itu ada ekosistem pesisir. Nah, ekosistem pesisir ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu yang lebih tepatnya lebih dikenal sebagai hutan bakau. Nah, hutan bakau ini merupakan ciri-ciri dari ekosistem pesisir. Luasnya itu sekitar 2,5 sampai 4,5 juta hektar. Memiliki sifat yang khas karena tumbuhnya di atas rawa-rawa berair payau, dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pengertiannya, ciri-cirinya sama seperti keanekaragaman sebelumnya. Nah, memiliki kandungan oksigen yang rendah, salinitas tanahnya yang tinggi. Contoh tumbuhan yang tumbuh di ekosistem pesisir ini seperti bakau yang dinamai nama latinnya itu Rhizopora sp. Kalau contoh hewannya itu seperti jenis kepiting, ikan gelodo, udang pistol, kelomang darat. Nah, ini merupakan contoh gambar dari hutan bakau. Dapat Anda lihat, ini merupakan gambar dari hutan bakau dan jenis hewannya yaitu ada kepiting, ada udang, ada kelomang darat. Kalau bahasa Minangnya itu tuh umang-umang yang biasa Anda lihat kalau di pantai. Nah, lanjut. Itu ada yang ketiga yaitu ekosistem laut. Nah, ekosistem laut ini terbagi pula menjadi beberapa bagian. Yang A itu terdapat terumbu karang. Terumbu karang ini dibagi pula menjadi beberapa bagian lagi, dipecah lagi. Nah, yang pertama itu terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi ini mayoritasnya di pesisir pantai dari pulau-pulau besar. Nah, ciri-ciri selanjutnya dapat Anda baca sendiri. Nah, yang kedua itu terumbu karang penghalang. Terumbu karang penghalang ini jauh dari pulau. Terumbu karang akan membentuk laguna, tumbuh di sekitar pulau-pulau besar. Selanjutnya itu ada terumbu karang cincin. Seperti namanya, terumbu karang ini itu berbentuk cincin, tidak terdapat pembatas dengan daratan. Nah, selanjutnya itu ada terumbu karang datar. Terumbu karang datar ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke darat. Pada akhirnya prosesnya akan terbentuk pulau datar. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada padang lamun. Padang lamun ini merupakan tumbuhan spermatopita yang tumbuh di laut. Padang lamun menyebar pada kedalaman 1 meter sampai 10 meter. Nah, padang lamun ini kedalamannya mulai dari 1 meter sampai 10 meter laut. Nah,
kondisi padang lamun ini menyerupai padang rumput yang ada di darat sehingga mempunyai fungsi ekologis yang sangat potensial bagi organisme yang hidup di sana. Nah, dapat Ananda lihat yang di bawah itu merupakan contohnya bukan sama dengan padang rumput yang di luar, yang di darat maksud Ibu, tetapi ini berada di dalam laut. Nah, ini dinamakan dengan padang lamun. Nah, selanjutnya ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, upaya pelestarian ini ada beberapa macam. Yang pertama itu reboisasi. Reboisasi ini pasti sering kita dengar, yaitu tentang penghijauan. Nah, kegiatan yang pertamanya itu kembalinya hutan atau lahan yang sudah gundul, menanami hutan yang sudah gundul supaya tidak terjadi bencana. Nah, tanaman yang sering digunakan yaitu ada pohon asam, pohon mahoni, trembesi, aksana, senggon, dan lamtoro. Nah, ini merupakan contoh pohon-pohon yang akan direboisasi atau penghijauan. Nah, selanjutnya itu ada penangkaran. Penangkaran ini merupakan perkembangbiakan terkontrol pada makhluk hidup. Contoh tumbuhannya bunga Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai. Ini merupakan tumbuhan yang langka, jadi ini sangat penangkarannya itu harus dijaga. Selanjutnya itu contoh hewannya itu ada burung jalak Bali, merak hijau, dan penyu hijau. Nah, ini merupakan hewan yang ada di penangkaran yang harus dilindungi. Selanjutnya ada perkawinan silang. Nah, perkawinan silang ini bertujuan untuk menghasilkan varietas baru yang berada dari kedua induknya. Contoh hewan dari perkawinan silang itu yaitu namanya liger. Liger ini merupakan perkawinan antara singa jantan dan harimau betina. Nah, bayangkan antara singa jantan dan harimau betina itu dikawinkan, menjadilah ini seperti gambar di bawah ini, itu merupakan ligar, perkawinan antara singa jantan dan harimau betina. Nah, kalau tumbuhannya itu nangkada, itu adalah buah unik dari persilangan antara dua jenis buah yang masih satu varian, yaitu buah nangka dan buah cempeda. Dapat Ananda lihat perkawinan silang antara nangkada. Nah, selanjutnya itu ada perlindungan alam. Nah, perlindungan alam ini dibagi pula menjadi dua, pelestarian in situ dan ex situ. Nah, pertama kita menjelaskan tentang pelestarian in situ. Pelestarian in situ ini merupakan pelestarian makhluk hidup di habitat aslinya. Nah, contohnya di sini ada Taman Wisata Alam. Taman wisata alam ini konversinya dibentuk dari bertujuan digunakan sebagai lokasi pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pelestarian kebudayaan. Dapat Ananda lihat, itu tuh ada taman wisata. Nah, yang kedua itu Taman Nasional. Taman Nasional ini juga dimanfaatkan sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Dapat Ananda lihat, ini ada Taman Nasional, yang di situ tuh ada badak, yang kedua itu ada komodo. Nah, selanjutnya ada cagar alam. Cagar alam ini merupakan sebuah kawasan di mana makhluk hidup, baik itu tumbuhan dan hewan, hidup secara lestari. Nah, dapat Anda lihat di bawah itu ada contoh dari cagar alam. Nah, selanjutnya Suaka Margasatwa, yang mana digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah. Contohnya Suaka Margasatwa Gunung Lesur melindungi kera, badak Sumatera, dan gajah. Dan ini merupakan contoh gambar dari Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, selanjutnya hutan lindung. Hutan lindung ini merupakan kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi. Contohnya Bukit Barisan, ini dapat Anda lihat, ini merupakan contoh dari Bukit Barisan. Nah, kita lanjut ke pelestarian ex situ, yang mana pelestarian ex situ itu merupakan pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya. Nah, contoh dari pelestarian ex situ ini adalah kebun koleksi, yang mana berisikan berbagai jenis nutfah tanaman yang selanjutnya akan dipertahankan dan dikembangkan dalam keadaan hidup. Nah, ini contohnya dari ini terdapat plang kebun plasma nutfah pisang. Nah, di sini adalah pelestarian yang makhluk hidup di luar habitat aslinya. Nah, kita lanjut itu ada kebun botani. Kebun botani ini adalah lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditunjukkan untuk keperluan koleksi, penelitian, konservasi. Contohnya itu ada Kebun Raya Bogor. Nah, ini merupakan contoh dari kebun botani. Selanjutnya,
Kebun binatang. Nah, kebun binatang ini lebih pernah lah kita mengunjunginya. Kalau di Sumatera ini terdapat di Bukit Tinggi, yang mana Ananda semua pasti pernah ke kebun binatang, bukan? Nah, kebun binatang ini dipelihara dan lingkungan buatan ditunjukkan kepada publik dengan tujuan sebagai rekreasi, tempat pendidikan, riset konservasi satwa yang terancam punah. Nah, ini merupakan contoh gambar gajah yang ada di kebun binatang. Selanjutnya, kebun plasma nutfah, kebun koleksi untuk mengembangkan plasma nutfah yang unggul. Nah, di sini ada terdapat contoh mangga yang unggul karena sudah direkayasa genetik. Selanjutnya, nilai keanekaragaman hayati. Nah, nilai keanekaragaman hayati ini terdapat beberapa nilai. Yang pertama itu ada nilai ilmiah, yang mana nilai ilmiah ini merupakan yang dapat digunakan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian yang memungkinkan ditemukannya sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, yang kedua itu ada nilai ekonomi. Dengan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati berarti dapat menjamin ketersediaan kebutuhan manusia secara kesinambungan. Yang ketiga yaitu ada nilai mental spiritual. Ini keanekaragaman dapat diketahui membuat kita mengagumi alam sehingga dapat meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betapa indahnya ciptaan Allah sehingga kita dapat mengaguminya, subhanallah. Nah, selanjutnya itu ada nilai keindahan dan keselarasan. Alam mengandung komponen ekosistem secara seimbang akan menjamin keselarasan proses yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya atau yang terakhir itu ada manfaat keanekaragaman hayati. Nah, manfaat dari keanekaragaman hayati ini terdapat 6. Yang pertama itu sumber bahan pangan. Nah, sumber bahan pangan ini seperti contoh sebagai makanan pokok. Nah, kan banyak bisa binatang dan tumbuhan yang bisa kita makan. Contoh kalau binatang itu seperti ayam, seperti sapi, daging sapi, itu kan bisa kita makan. Kalau sayur-sayuran atau tumbuhan itu kan banyak tuh yang bisa kita makan. Nah, itu manfaat dari keanekaragaman hayati ini. Nah, yang kedua itu ada sumber bahan sandang. Selain sumber makanan juga terdapat manfaat dari bahan sandang yang contohnya yaitu sebagai contohnya seperti kapas, biri-biri, ulat sutra. Nah, selanjutnya itu sumber bahan bangunan dan alat rumah tangga. Contohnya ada bambu, jati, senggon, gaharu, eboni, kruing, dan bengkirai. Nah, selanjutnya sumber bahan obat-obatan. Selain dari bahan pangan, sandang, bahan bangunan, alat rumah tangga, manfaat lainnya itu terdapat obat-obatan yang contohnya seperti jahe, mengkudu, temulawak, sirih, cacing sebagai obat tifus. Nah, sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah ini digunakan untuk rekayasa genetik yang mana dapat menambah yang seperti contoh dari buah mangga tadi. Nah, selanjutnya itu ada sumber keindahan. Sumber keindahan ini ada seperti ikan koi, ikan arwana, anggrek, mawar, dan bougainville. Nah, itu merupakan manfaat dari keanekaragaman hayati. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Materi kali ini sudah habis mengenai keanekaragaman hayati. Semoga yang Ibu jelaskan ini dapat Ananda terima dan Anda terapkan dalam kehidupan Ananda. Dan Ibu minta maaf karena ada gangguan suara. Dan semoga Ananda selalu stay safe, menjaga kesehatannya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan di sini Ibu masih belajar dan semoga dapat Ananda terima. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.